Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Iputu Ferry Immanuel Witte, spesialis obstetri dan ginekologi, dosen pengampu pada Blok 19 Reproduksi, mata kuliah Ilmu Obstetri dan Ginekologi, program studi kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Pada video unjuk kerja kali ini, saya akan mendemonstrasikan pelaksanaan pembelajaran untuk topik gangguan menopause dan perimenopause atau menopausal and perimenopausal disorder. Pada mata kuliah ilmu obstetri dan ginekologi, khususnya dalam topik Basic Endocrine Disorder of Female Reproduction System, dilaksanakan dengan menerapkan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment dalam kegiatan perkuliahan atau lecture. Metode DIA diterapkan untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang telah ditetapkan, khususnya CPMK 3, mampu menjelaskan diagnosis banding, prognosis, dan komplikasi pada gangguan-gangguan di sistem reproduksi ginekologi, serta CPMK 5, mampu menjelaskan tata laksana farmakologis dan non-farmakologis pada terapi di sistem reproduksi ginekologi. Setelah mengikuti perkuliahan dengan metode DIA pada topik Basic Endocrine Disorder of Female Reproduction System, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan dasar-dasar endokrinologi terkait menarche dan menstruasi, 2. Menjelaskan gangguan pubertas atau puberty disorders, 3. Menjelaskan gangguan menopause dan perimenopause atau menopausal and perimenopausal disorders, 4. Menganalisis hubungan antar gangguan endokrin dengan manifestasi klinis pada sistem reproduksi wanita, 5. Merumuskan pendekatan diagnosis dan tata laksana awal pada gangguan endokrin reproduksi. Metode DIA diterapkan dalam 3 tahapan terintegrasi selama proses perkuliahan, di mana pertama delivery atau penyampaian materi. Kegiatan delivery mencakup pembukaan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran spesifik, penyajian materi secara bertahap dari konsep dasar hingga aplikasi klinis, penekanan pada poin-poin penting menggunakan highlight dan summary slide, pemberian contoh kasus klinis sebagai ilustrasi. 2. Interaksi dosen mahasiswa. Kegiatan interaction mencakup sesi tanya-jawab 2 arah antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa menyimak pemaparan, kemudian melakukan diskusi dalam bentuk tanya-jawab. Pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi. 3. Assessment atau penilaian pemahaman. Kegiatan assessment mencakup pertama, dosen memberikan umpan balik segera atau immediate feedback terhadap pemahaman mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan sistem penilaian. Penilaian dalam metode DIA pada lecture ini mencakup A. Assessment during lecture, di mana partisipasi aktif dalam tanya jawab dan diskusi menjadi salah satu poin penilaian. Lalu di ujian blok, soal terkait topik Basic Endocrine Disorder. Pelaksanaan metode ini diharapkan dapat menciptakan proses pembelajaran yang aktif, interaktif, dan terukur sehingga mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Program studi kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Namo Buddhaya. Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat sore adik-adik semua. Perkenalkan, saya Dr. Iputu Ferry Immanuel Witte. Saya pengampu mata kuliah obstetri dan ginekologi di Blok 19 Reproduksi. Sore hari ini kita mau belajar tentang gangguan menopause dan perimenopause atau menopausal and perimenopausal disorder. Saya berharap setelah kita mengikuti lecture kali ini, kalian bisa menjelaskan definisi menopause, menjelaskan perbedaan karakteristik antara fase menopause, perimenopause, senium, dan klimakterium, menjelaskan patofisiologi menopause, menjelaskan manifestasi klinis dan perubahan organ pada menopause dan perimenopause, menjelaskan aspek komplikasi dari menopause dan perimenopause, menjelaskan prinsip tata laksana menopause dan perimenopause, menjelaskan prinsip rujukan pada menopause dan perimenopause. Pendahuluan dan terminologi. Jadi menopause itu berasal dari bahasa Yunani, dari 2 kata, mensis berarti bulan, poresis berarti berhenti. Definisi klinisnya berarti penghentian permanen menstruasi akibat hilangnya aktivitas folikel ovarium yang irreversibel. Jadi nggak bisa kita bikin apapun, emang udah jalannya, emang udah nasibnya.
Ya, seluruh wanita akan mengalami hal ini. Nah, kriteria dan diagnostik, pertama dia harus mengalami amenorrhea sekunder berlangsung minimal 12 bulan berturut-turut. Lalu hal ini amenorrhea sekundernya nggak ada hubungannya dengan penyebab lain, bebas dari faktor patologis atau fisiologis, misalnya kehamilan, laktasi, atau pernah riwayat dioperasi. Ya, jadi harus bebas dari itu. Nah, sementara usia rata-ratanya terjadi pada rentang usia 45-59 tahun dengan rata-rata di Indonesia adalah lebih kurang 50 tahun. Ada yang 50? Ada yang 25? Belum ya, oke, baguslah. Masih panjang berarti ya perjuangan menopausnya. Proses penuaan wanita ini terdiri ya, kita lihat gambarnya. Kalau 0 umur masih kecil seperti ini, kemudian ini masuk masa remaja, dewasa, dewasa tua, ini dewasa muda, dewasa tua, baru mulai masuk penurunan dari perimenopause, menopause, sampai nanti di masa senium. Nah, masa kanak-kanak itu 0 sampai 8 tahun, masa prepubertas 8 sampai 11 tahun, masa pubertas 11 sampai 12 13 tahun, masa reproduksi 12 13 sampai 40 tahun dan masa klimakterium 40 sampai 65 tahun. Ini klimakterium dibagi dari menjadi premenopause, postmenopause dan presenium, dan terakhir masa senium 65 tahun ke atas. Mudah-mudahan nyampe ya 65 tahun ya. Apa sih masa reproduksi? Masa reproduksi itu berarti masa subur aktif wanita ditandai dengan siklus menstruasi yang teratur dan aktivitas ovulasi optimal. Jadi seperti kalian saat ini. Tiap bulan dapat menstruasi, tiap bulan ada ovulasi, kecuali yang laki-laki. Ya, yang perempuan jelas ya. Kemudian ada perimenopause 40-49 tahun. Ini merupakan fase awal klimakterium, mulai terjadi fluktuasi hormonal halus, meskipun siklus haid sebagian besar masih berjalan. Ada yang sudah ada gejala amenorrhea, tapi ada yang nggak ada masalah sama sekali, seperti biasa aja. Kemudian ada transisi menopause atau perimenopause, masa transisi aktif yang ditandai oleh gangguan siklus haid yang nyata dan mulai timbulnya gejala vasomotor. Nanti kita bicara lebih lanjut apa aja gejala vasomotornya. Dan yang terakhir di atas 65 tahun atau senium, masa lanjut usia setelah postmenopause di mana organ reproduksi dan tubuh mengalami involusi lebih lanjut. Patofisiologinya bagaimana? Jadi pada prinsipnya menopause itu bukan menopause saja ya, maksudnya kehidupan seorang wanita itu ada mulai dari dia 0 tahun tadi ada penurunan jumlah folikel primordial secara eksponensial dari jutaan pada waktu lahir hingga kurang dari 10.000 saat menopause. Ini jadi jalan terus, kita nggak bisa tahan ya. Walaupun misalnya menggunakan kontrasepsi, proses berkurangnya jumlah folikel primordial itu tetap jalan. Menjadi pemicu utama perubahan sistemik tubuh wanita. Jadi kalau begitu jumlah folikel primordialnya berkurang, maka terjadi penurunan estrogen dan inhibin. Hal ini mengurangi efek umpan balik negatif atau negative feedback ke sistem hipofisis. Masih ingat aksis HPO? Apa aksis HPO? Hipotalamus, pituitary, ovarium. Ya, jadi kalau estrogen dan inhibin kurang, jadi ujung-ujungnya dia mengalami involusi di itu kan tulis hipofisis itu di mana? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Ya, diikuti dengan peningkatan gonadotropin. Jadi kan karena folikel primordialnya berkurang, FSH dan LH itu tetap ada. Tapi ada nggak yang mau dirangsang? Kalau FSH tugasnya apa? Pematangan folikel. Folikelnya nggak ada, FSH-nya mau hilang? Ternyata tidak, ada FSH-nya ada. Folikelnya berkurang, LH-nya mau berkurang? Enggak juga, karena LH-nya masih ada. Jadi ada kadar FSK follicle stimulating hormonnya malah meningkat tajam karena nggak ada folikel yang merespon untuk dimatangkan karena memang udah habis. Juga diiringi peningkatan kadar LH. Nah, dari terganggunya tadi aksis HPO, terganggu juga fungsi hipotalamus, ujung-ujungnya sampai ketidakseimbangan neurotransmitter. Ini mempengaruhi reseptor alfa adrenergik, norepinefrin, dan serotonin di susunan saraf pusat. Nanti macam-macam gejalanya gara-gara itu. Nah, yang lebih ekstrim lagi itu terjadi osilasi
abnormalitas osilasi termoregulasi yang memicu gejala vasomotor. Maksudnya osilasi termoregulasi itu berarti respon tubuh kita terhadap suhu di luar. Saat ini kamu ngerasa tubuhmu bingung nggak mengatur regulasi? Sekarang panas atau dingin? Sebenarnya panas kan, tapi ada AC. Bisa beradaptasi nggak? Bisa. Orang menopause bisa nggak beradaptasi? Enggak. Pasangin AC dia tetap merasa panas karena osilasinya terganggu. Jadi dia mengalami hot flashes gitu. Ngerti ya? Ya. Bagus lah. Ini tadi ya, jadi jumlahnya di usia 6-9 itu sekitar 486.000. Lama-lama turun di 40-44 sampai 8.300. Kalian rata-rata di mana ini? 1824. Jadi masih 150.000. Apa aja tandanya, kan kita udah tahu tadi patofisiologinya yang menyebabkan. Apa aja tandanya kalau ada awal masa menopause? Pertama, menstruasinya tidak teratur. Yang kedua, jumlah darah haidnya banyak atau sedikit sekali. Kemudian merasa pusing, sakit kepala, dan akibat tadi osilasi, respon tubuhnya berkeringat banyak. Ya. Nah, hipoestrogenisme sendiri juga menyebabkan gejala masing-masing, ada somatik, vasomotor, dan gejala psikis. Ya, kalau somatik berarti ya tadi involusi dan penurunan fungsi organ, perubahan struktural fisik yang meliputi nyeri sendi, rambut rontok, kulitnya keriput, disparunia akibat vagina yang kering. Disparunia apa? Nyeri sangat berhubungan seksual ya. Akibat vagina yang kering, palpitasi jantung, serta kembung atau bloating. Lalu ada gejala vasomotor. Ini tadi kita sudah jelaskan. Gangguan pada pusat kontrol suhu tubuh bermanifestasi sebagai hot flashes, perasaan panas mendadak yang menjalar, dan keringat dingin masif di malam hari. Nah, yang ujungnya ini yang kadang-kadang banyak yang lagi menopause tidak sadar bahwa ada gejala psikisnya, gangguan suasana perasaan dan kognitif berupa perubahan mood atau mood swings, insomnia berat, kesulitan berkonsentrasi, penurunan libido, ansietas, serta depresi. Kenapa? Tadi aksis HP mengganggu fungsi? Iya, betul. Hipofisis di otak. Jadi terganggu imbalansi neurotransmitter. Menimbulkan gejala psikis. Jadi neurotransmitternya terganggu, maka ada gejala psikisnya. Oke. Kalau untuk organ spesifik ginekologi, jadi ada namanya genitourinary syndrome of menopause atau GSM. Pertama, atrofi vulvovaginal, di mana dinding vaginanya menipis, elastisitasnya berkurang tajam, mengakibatkan rasa tidak nyaman dan disparunia. Jelas ya, kalau itu pasti semua sudah ngerti ya. Di sini sistem urogenitalnya berkurang, dinding vaginanya, rugenya juga berkurang jumlahnya. Oke. Nah, kemudian atrofi serviks atau atrofi uterus dan serviks, terjadi pengurutan serviks uteri dan atrofi endometrium secara menyeluruh. Jadi uterusnya itu semakin lama semakin kecil, serviksnya juga demikian. Biasanya saya kesulitan kalau pasien datang dengan situasi dengan menopause begini, datang sama saya, keluhannya kayak merasa seperti remaja kembali gitu. Saya mau periksa apa, mau lihat apa di dalam karena uterusnya sudah mengecil gitu. Kalau saya masih dapat uterusnya juga, misalnya bahkan sedikit membesar, berarti ada masalah dong. Semestinya dia menopause, dia mestinya mengecil gitu. Lalu diikuti dengan atrofi otot dasar panggul, melemahnya penyangga organ panggul, meningkatkan resiko tinggi terjadinya prolaps uteri dan inkontinensia urin. Prolaps uteri dan inkontinensia urin sudah diajarkan ya, ngerti ya. Lalu ada timbul perubahan payudara, berkurangannya jaringan lemak kelenjar menyebabkan payudara tampak mendatar, kendur, dan kehilangan volumenya. Lama-lama semakin mendatar seperti, nah kalau kita perhatikan kondisi payudaranya semakin lama, pointernya dari tegak semakin lama semakin kendur, ya, karena memang massa ototnya berkurang. Bisa dikoreksi nggak sekarang? Iya, banyak yang mengkoreksi sekarang pakai bedah plastik dan implan silikon.
Masalah berikutnya yang timbul pasca menopause adalah osteoporosis. Hal ini timbul karena ada pengaruh estrogen. Jadi estrogen ini kalau nggak ada, terjadi gangguan pada homeostasis remodeling tulang secara masif. Pertama itu aktivitas osteoklas dominan. Jadi estrogen itu memicu pembentukan dan aktivitas osteoklas atau resorpsi melebihi kerja osteoblast, dalam hal ini formasi. Dengan keberadaan estrogen, semestinya jumlah sel aktivitas osteoklasnya bertambah atau berkurang? Ngerti nggak? Kalau estrogennya ada, osteoklasnya banyak atau berkurang? Estrogennya nggak ada, osteoklasnya malah meningkat. Osteoklas kerjanya meresorpsi, osteoblast baru membentuk. Oke, ngerti ya? Oke, kemudian ada pelepasan sitokin RANKL. Tanpa supresi estrogen, sitokin proresorptif meningkat tajam, merusak arsitektur trabekular tulang. Jadi ya ini kayaknya sejauh di ortopedi lebih gampang lah menjelaskan bagaimana trabekular tulang yang berusak. Lalu karena tadi aksisnya HPO ya, O-nya bermasalah terus H-nya terganggu. Dari H yang terganggu itu nyerempet ke aksis HPT, hipofisis, pituitari, dan tiroid, di mana sensitisasi PTH, hilangnya estrogen, mensensitisasi tulang terhadap hormon paratiroid, memicu pelepasan kalsium tulang yang lebih agresif. Jadi tulangnya malah, kalsium di dalam tulang malah keluar, karena dia nyerempet ke paratiroid. Organnya sama di hipofisisnya ya. Ngerti Dek? Hipofisisnya terganggu gara-gara ovarium, hipofisis terganggu nyerempet ke aksis lain. Dalam hal ini PTH di tiroid dan PTH ya. Nah, kalau di sejawat yang ortopedi ya mestinya kalian juga tahu, kita bisa hitung metode diagnosis utamanya pakai DEXA, dual energy X-ray absorptiometry atau bone density, di mana merupakan gold standar untuk mengukur densitas massa mineral tulang. Formula klasifikasi klinisnya seperti ini. Saya sendiri belum pernah kerjakan karena bukan bidang spesialisasi saya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa kerjakan. Ya. Nah, bagaimana tata laksananya? Tata laksananya setelah kita tahu prinsipnya, masalahnya paling utama adalah kekurangan estrogen ya, ovariumnya kurang. Paling sederhana modifikasi umum sama seperti penyakit lain degeneratif lainnya. Yang pertama latihan jasmani, utamakan latihan penahan beban atau weight bearing exercise untuk memicu osteogenesis tulang dan juga sebenarnya untuk mempertahankan massa otot. Massa ototnya dipertahankan. Oke deh, kalau sekarang nggak mau weight bearing, ingat nanti kalau sudah usia 40-an, ingat kata saya. Ya. Lalu diet tinggi nutrisi, perlu suplementasi kalsium 1000 sampai 1200 mg per hari dan vitamin D untuk penyerapan kalsium optimal. Itu sederhana, pasti semuanya sudah mengerti. Ya. Kemudian gaya hidup sehat, menghentikan konsumsi rokok dan membatasi asupan alkohol secara ketat. Kalau dibutuhkan, bisa dilakukan intervensi farmakologis. Pakai terapi sulih hormon. Jadi ada preparatnya bisa estrogen tunggal khusus pasien pasca histerektomi atau pakai kombinasi estrogen progesteron, wajib bagi wanita dengan uterus utuh untuk melindungi endometrium dari resiko hiperplasia atau kanker endometrium. Jadi kalau masih ada uterusnya sebaiknya pakai preparat yang mengandung dua-duanya, kombinasi, jangan hanya estrogen only atau progesteron only. Ya. Oke. Kalau terapi non-hormon bisa pakai SSRI atau SNRI, sangat efektif meredakan gejala psikis dan vasomotor. Bisa kemudian pakai bisfosfonat, pilihan utama untuk menghambat resorpsi tulang pada osteoporosis. Kompetensinya kalian di mana? Boleh nggak kasih terapi sulih hormon? Enggak. Jadi di modifikasi umum atau fitoestrogen, jadi hormon. Maksudnya
kita edukasi misalnya paling sederhana itu cenderung konsumsi ke kedelai atau byproduct-nya. Apa aja produknya kedelai? Susu, soya, tempe, dan sebagainya, tahu ya. Itu mengandung estrogen. Nah, kapan komplikasinya bagaimana baru kita rujuk? Baru kalian rujuk ya. Pertama, kalau ada perdarahan abnormal, adanya postmenopausal bleeding. Jadi kalau menopause mestinya tidak ada darah. Jadi kalau ada darah berarti ada something wrong yang harus dievaluasi. Di mana bukan kompetensinya dokter ya. Perdarahan terus setelah 12 bulan amenorrea wajib dirujuk segera untuk eksklusi hiperplasia atau kanker endometrium. Kemudian kalau ternyata pasien ini ada potensi kontraindikasi dari HRT, misalnya dia pasien dengan gejala vasomotor berat yang memerlukan hormon, namun memiliki kontraindikasi relatif atau absolut, riwayat tromboemboli aktif, penyakit jantung, PCOS, breast cancer. Lalu kalau ada gejala refraktor, keluhan klinis misalnya terkait vasomotor, urogenital, atau gangguan mood yang tidak menunjukkan perbaikan setelah pemberian terapi standar non-hormonal atau lokal selama 3 bulan. Kalau sudah sampai ini, gangguan mood berarti kita refer ke? Iya. Atau psikolog dulu, nggak apa-apa. Ya, jadi ini algoritma sederhananya kalau perdarahan vagina ya ke SPOG, osteoporosis berat boleh SPPD KR atau SPOT, depresi berat SPKJ, gejala GSM refraktor terhadap estrogen lokal. Kalau ada subspesialis urogenikologi silakan, kalau di Palu belum ada, mudah-mudahan 2-3 tahun lagi sudah ada. Itu sifatnya elektif. Kalau ada perdarahan itu segera atau mendesak. Ya, jadi bedakan. Oke, terima kasih. Sebelum kita diskusi, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Berarti sudah bisa kita tes nih. Kasus pertama, Nyonya A, P3A0, 47 tahun, keluhan utamanya haid tidak teratur sejak 1 tahun terakhir. Riwayat penyakit sekarang, siklus haid kadang memanjang hingga 2-3 bulan, sering merasa panas mendadak, hot flashes, berkeringat malam dan sulit tidur, tidak ada perdarahan banyak atau nyeri perut. Pemeriksaan fisiknya, tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan ginekologi ditemukan fluxus atau discharge darah. Diagnosisnya? Apa? Ayo. Apa? Kali dokter izin jawab, menurut saya diagnosisnya mengarah ke perimenopause bleeding. Perimenopause itu perimenopausal jadinya. Perimenopausal bleeding. Kamu sama ini ada yang beda? Sama? Tata laksananya apa? Apa? Bisa dok, mungkin bisa modifikasi kayak gitu. Tadi dijelaskan bisa meningkatkan aktivitas berjalan ke depan. Kemudian untuk konsumsi vitamin D, kemudian kalsium itu 1.200 sampai 1.200 mg per hari dok. Kemudian kurangi merokok dan konsumsi alkohol. Oke. Perlu dirujuk nggak? Tidak. Seandainya perlu dirujuk kapan? Ya setelah kamu berikan. Kita lihat kuncinya. Perimenopausal dengan gejala tata laksana oleh dokter, edukasi bahwa perimenopause adalah proses fisiologis. Olahraga rutin oke, perubahan pola tidur oke, sudah ya, diet sehat juga udah, follow up berkala. Diagnosis klinis dan tata laksana awal tanpa rujukan. Jadi kalau perlu tata laksana lanjut baru dirujuk. Jadi tata laksana awalnya sudah berhasil terlebih dahulu. Lanjut? Ada yang mau bertanya? Enggak, mau lanjut. Oke, kita tes lagi. Kasus 2, Nyonya B, P4A0, 56 tahun, keluhan utamanya vagina terasa kering dan nyeri saat berhubungan seksual. Namanya? Disparoni. Riwayat penyakit sekarang, tidak haid selama 5 tahun, keluhan berlangsung 8 bulan terakhir, tidak ada perdarahan pervaginam. Pemeriksaan fisiknya, tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan ginekologis, tampak mukosa vagina pucat dan kering. Ayo, sisi sebelah sana. Diagnosis? Diagnosis?
Vasomotor yang tadi. Apa namanya? Ada. Iya, kenapa bisa disparuni? Nama gejalanya saya lupa dokter. Ayo, siapa yang ingat? Apa? Tadi dokter izin menjawab kenapa dia bisa disparuni, karena tadi kan dia ini kita juga menopause, yang mana menopause ini akibat dari kurangnya estrogen. Akibat kurangnya estrogen dia akan menyebabkan vagina, involusi vagina dan juga uterus yang dimana didapatkan oleh pemeriksaan disebut sebagai tata laksananya? masih sama. Perubahan gaya hidup aja. Ada perlu nggak dibantu, diedukasi pakai apa gitu? SSRI? Atau kamu edukasi nggak boleh berhubungan seksual lagi? Perlu dirujuk nggak? Tidak, perlu dirujuk. Ya. Sepertinya masih belum. Kita lihat ya. Sindrom genitourinary. Kalian soalnya hidup di era LTE, jadi nggak tahu GSM. Kalau zaman saya GSM. Jadi zaman saya waktu masih anak FK pakai GSM. Jadi tahu. Kalau kalian sudah pakai LTE, jadinya lupa. Genitourinary pasca menopause ya. Benar tadi prinsipnya, tapi kita sebut sebagai GSM. Gitu. Kalau gejalanya menetap. Nah, ini anjurkan penggunaan pakai pelumas atau lubrikan sampai saat berhubungan. Pelumasnya harus water base ya, jangan oil base. Banyak kok dijual di supermarket. Pasiennya edukasi aja baca mereknya yang mana gitu. Nah, kalau kompetensi dokter penekanan di diagnosis klinis dan terapi konservatif awal. Kalau masih tetap menetap setelah diedukasi baru ya evaluasi langsung dirujuk ke SPOG. Ya. Ketiga, Nyonya C, P2A0, 58 tahun, keluhan utama keluar darah dari jalan lahir, riwayat penyakit sekarang, tidak haid selama 6 tahun, sejak 2 minggu terakhir muncul perdarahan seperti menstruasi, tidak sedang menggunakan terapi suli hormon, pemeriksaan fisik, tanda vital dalam batas normal, tidak ada tanda shock. Pada pemeriksaan ginekologi ditemukan fluxus atau discharge darah dalam pemeriksaan ginekologinya. Diagnosisnya? Semangat ya. Ya, baik permisi dokter. Dari kasusnya ini diagnosisnya adalah postmenopause bleeding dokter. Sip, betul. Dan untuk tata laksananya ini segera untuk dibawa ke SPOG dokter, sudah ditangani. Iya, kenapa? Terus dokter, karena ada perdarahan yang masih. Kira-kira kita curiga apa? Menyingkirkan kemungkinan terjadi? Permisi dokter, kan kemungkinan terjadi suatu cancer. ISA apa? CA endometrium. Ya, oke. Betul. Saya endometrium. Oke, mantap. Ya, benar semua. Rujuk ke SPOG, edukasi, stabilkan kondisi. Kalau pasiennya shock, jadi segera stabilkan. Kalau dia nggak shock, ya aman-aman aja, oke. Nah, pertimbangan klinisnya tadi benar semua sudah disampaikan. Ya, jadi tercapai tujuan lecture-nya. Semuanya bisa diretensi dengan baik. Yang mudah-mudahan dapat A semua ya. Ada yang mau bertanya? Gak ada? Oke lah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lecture berikutnya. Oh enggak, ketemu lagi di ini. Koas. Oke. Terima kasih.